Lapor, peserta latihan dasar Angkatan 94 Kabupaten Banggai Kepulauan berjumlah 10 orang siap menerima materi. Oke, istirahatkan. Istirahatkan. Untuk peserta latsar, istirahat di tempat, gerak. Good. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Tuan dan nonya-nonya yang hebat ini dari Banggai Kepulauan. Ini saya mohon maaf ini. Ternyata hostnya lupa. Hostnya lupa bahwa ada orang tua mau masuk di ruangan, nggak dikasih akses. Oke, good. Ini agenda 3 ya. Ini sampai gara-gara gugup nggak masuk-masuk tadi sampai lupa ini agenda berapa gitu ya. Iya, Pak, agenda 3, Pak. Oke, 10 orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, that's all. Oke. Ini latar belakangnya apa ya? Semuanya ini. Satu jenis serumpun bambu atau tersebar seperti ubi banggai? Beda-beda, Pak. Guru, Oh, beda-beda. kesehatan, teknis, ya. Guru, kesehatan, Dan teknis, Pak. Ya. teknis itu apa? Teknis itu apa? Yang teknis apa? Di Inspektorat, Pak, auditor, inspektorat. Auditor, oke, inspektorat. Terus siapa lagi yang bukan guru, bukan kesehatan? Cuma satu itu, Pak, nyelip, Cuma Pak. satu. Oh, berarti ada yang tidak sehat satu. Oke, good. Iya. Sebentar, saya coba tengokin dulu. Ada nggak materi yang bagus-bagus gitu di sini. Ini siang ini kan bagusnya tidur ya. Oke. Nggak tahu nih, ini panitia ini orang mau tidur disuruh ngajar lagi gitu ya. Setelah mau ngajar nggak dikasih pintu masuk. Nakal itu memang dia. Oke, agenda 3. Oke, oke. Agenda 3. Agenda 3. Oke. Bentar ya, maaf ini nggak tahu nih. Hari ini agak mengkhawatirkan. Oke. Oke. Coba buka dulu filenya ya. Oke. Baik. Nah, ini tuan-tuan dan nonya-nonya yang saya hormati, saya banggakan.
Ini nama saya di sini. Nih. Terus ini NIP saya. Dia tahun lahirnya, nanti ngitungnya pakai kalkulator ya. Jangan coba-coba ngitung pakai tangan, awas tangannya temennya nanti nggak cukup. Oke, saya Widya Suara di BPSDM Sulawesi Tengah. Ini saya aslinya tukang insinyur sebetulnya. Ini S2 saya juga masih linier ke urusan tukang insinyur, tapi sudah mulai bicara tentang dalamnya bumi. Oke. Terus ini apa lagi? Ini nomor telepon saya, mungkin nggak terlalu penting amat. Yang penting Anda tahu saya punya telepon ya, dan saya punya email walaupun gratis. Itu yang penting. Oke, kita coba sekarang dengan ini agenda 3 ini adalah kedudukan dan peran PNS dalam Kesatuan Republik Indonesia. Ada 3 materi. Ya, di dalam pembelajaran ini targetnya Anda mampu mengelola tantangan dan masalah keragaman sosial, kultural dengan menggunakan perspektif whole of government dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatan. Jadi ini kenapa whole of government-nya disebut? Anda kira-kira bisa tebak nggak ya? Mengelola tantangan dan masalah keragaman sosial dan kultural dengan menggunakan perspektif whole of government. Kira-kira ada yang bisa tebak? Kayak tebak-tebakan di kampung. Tahu nggak? Binatang apa yang kakinya 3, mulutnya 2, kepalanya 3, telinganya 4, terus ekornya 2. Kira-kira binatang apa? Putu. Binatang apa, Putu? Jawab. 1. Kambing, Pak. Binatang apa? Hah? Kambing. Kambing. Itu namanya binatang ajaib. Kamu juga kambing, masa mulutnya 2 sama kepalanya 3 gitu, ngawur juga. Itu ajaib tuh. kamu so ilmiah banget sih. Kamu usah terlalu ilmiah, nggak usah dipikir-pikir. Hidup itu ringan-ringan saja. Oke. Coba Putu, jangan beli Putu itu namanya. Oke, good. Ada just guess saja, iseng-iseng kayak Putu tadi itu. Kesalahan itu menyenangkan. Jadi itu, begitu Putu salah kan senang semua itu. Satu kelas yang isi 10 orang itu senang semua dan nggak ngantuk semua. Itu amal itu namanya, seperti Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison yang salah 9.940 sekian kali dalam mencoba untuk membuat bohlam lampu. Yang terakhir baru dia bisa menyala setelah 9.000 kali salah. Tapi dia nggak mau disebut salah. Dia minta direvisi tulisannya. Jangan sebut saya salah. Saya gagal. Gagal mencoba yang pertama, yang kedua sampai 9.000 sekian. Bukan salah. Karena kegagalan yang pertama itu membuat saya lebih maju di kedua, ketiga, dan 9.000 dan akhirnya menyala sampai sekarang. Itu. Jadi jangan takut salah. Tadi kesalahan butuh 1 itu yang dibilang gagal. Salah. Jadi bila salah gagal, dia gagal jawab. Perspektif whole of government. Kenapa dituliskan di sini? Ada yang paham? Kenapa bukan manajemennya yang ditulis? Kenapa bukan misalnya apa satunya? Manajemen ASN dan pelayanan publik yang ditulis di sini. Kenapa yang whole of government yang ditulis? Gede di situ. Waduh, nggak enak nih, tanya nggak ada yang jawab, terpaksa saya jawab sendiri. Saya kayak tebak-tebakan sama diri saya sendiri aja. Oke,
Jadi memang whole of government ini tools, manajemen juga tools, alat gitu ya. Tapi ini lebih kepada dengan menggunakan, kata-kata dengan menggunakan, artinya apa? Artinya tidak digunakan juga boleh juga sih, kan gitu. Tapi kalau manajemen nggak bisa juga kan, manajemen itu kan tatanan untuk anda bagaimana anda naik pangkat, bagaimana anda pensiun, bagaimana menerima pegawai gitu. Pelayanan publik juga ada undang-undang. Nah, tuan satu ini yang namanya WOG ini nggak ada terang-terangan undang-undangnya, undang-undang WOG gitu. It's a choice. Ini pilihan yang diharuskan, yang bukan harus ya, nggak juga harus, bukan must ya, have to. Tapi sangat sangat diutamakan, dengan huruf government gitu. Sampai di sini paham? Paham ya? Nggak susah-susah amat, bilang aja paham gitu. Supaya saya puas. Oke. Oh, ini ada satu yang nggak ada wajahnya. Francisca ini kemana wajahnya? Oh, itu. Oh, Ya layarnya Pak, mohon ke maaf menggunakan dua perangkat Pak. oh, Iya, berarti ada satu lagi Francisca. Oh, ini iya Francisca ada dua satu, perangkat. Francisca dua. Oh, iya, 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 iya. Berarti 11 ini namanya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, 11. Ya, jadi itu kira-kira. Jadi ada 3 hal di dalam agenda 3 itu, manajemen ASN, ada pelayanan publik, ada whole of government. Jadi status saya masih membicarakan statusnya. Oke, itu dan setelah Anda tahu ini kayaknya udah selesai. Sudah selesai ya. Oke, kita tutup dulu sementara supaya nggak mengganggu pemandangan. Oke, kita stop share. Oke, siapa yang inspektorat satu-satunya tadi ya? Siapa? Ya, saya Pak Rahmiwati. Siapa? Rahmi. Ya. Oh, Rahmi. Ya, Rahmi apa latar belakangnya? Latar belakang pendidikan Pak. Ya, pendidikan. Bukan latar belakang halaman. Sarjana ilmu pemerintahan Pak. Sarjana ilmu pemerintahan. Sip. Oke. Anda orang dari mana? Dari sana, dari sini? Aslinya dari Luwuk Pak, cuman rezekinya di Bangkok jadi di sana. Ya, namanya itu mencerminkan lu, karena ada Salodik. Asli orang Luwuk Pak. nyaris masuk Luwuk itu. Dekat pagi mana sudah itu. Makanya saya tanya-tanya dari mana aslinya. Oke, good. Dari inspektorat ya. Satu-satunya. Luar and only ya, tapi jangan takut. Sebentar lagi Anda memeriksa 99-nya ini. Karena di Anda di bagian apa di inspektorat? Informasi saya auditor Pak. Kan untuk Auditor. Ya, auditor itu. Sementara ini? Sementara ini masih di bagian evaluasi dan pelaporan. Oke. Ya, nanti 100% baru dipindah ke urusan Pak. Oke. Ya, nanti kalau bicara tugas tambahan, itu namanya tugas tambahan yang belum masuk ke dalamnya. Nanti di aktualisasi, rancangan aktualisasi membuat isunya, Anda bebas memilih tugas pokok fungsi Anda sebagai auditor atau yang pekerjaan tambahan sekarang ini. Yang sekarang boleh bebas itu. Oke, ikut.
Oke, tenaga kesehatan. Mana yang sehat-sehat? Dari mana saya bisa memperkenalkan diri namanya dan tugasnya di mana? Ya, silakan. Yang sehat-sehat. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Margaret, asal instansi UPT Dinas Kesehatan Kecamatan Totiku. Totiku. Ya. Anda asli dari mana, Margaret? Saya dari Luwuk. Luwuk juga. Iya. Di mana di Luwuk? Di Salodik? Eh, Tidak, bukan. di kotanya. Iya. Keren dia. Jadi bilang dari Salodik nggak mau, nggak ada rumah di sana. Oke, good. Ya, Anda sebagai apa? Sebagai apa di kesehatan? Perawat saya. Perawat. Nurse ya, nurse itu perawat itu nurse ya. Ya. Oke, good. Ya, siapa lagi kesehatan? Cuma satu? Halo? Ya Pak, cuma satu Pak. Oh, campurannya cuma satu-satu. Kayak campuran semen pondasi aja. 10 satu-satu. Yang 10 pasir, semennya cuma satu. Jadi yang lain ini guru. Ini pasti nakal-nakal kayak muridnya ini sudah kelihatan. Guru, ngomong satu-satu. Siapa? Guru Putu, guru ajaib. Putu, ngomong. Beli Putu. Oh, Putu. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Ya, nama saya Ibu Tuwidi Adnyana Pak. Asli dari Toili Barat, Kabupaten Banggai. Instansi tugas di SMP Negeri 4 Totikum Pak. Sekecamatan sama Bu Kesehatan tadi. Wih, bisa tertular sehat kamu. Ya, amin Pak. Berobat gratis ke sini, berobat gratis ke sana. Oke, Putu, terima kasih. Selanjutnya yang bapak-bapak ini dulu, yang wajahnya menggemaskan. Ayo, Pak Guru. Siapa Pak Guru? Siapa? Silakan. Saling melirik dia, saling melirik. Kayak petinju mau diadu gitu, saling melirik. Gak ada yang berani mulai mukul duluan. Biarin. Lihat itu wajahnya Pak Guru. Cuma Pak Guru ngomong. Jangan suara saya nggak nyampe ke sana. Iya, Sandi ngomong dulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Nama saya Sandi Juniansa, asal dari Kecamatan Masama, Kabupaten Banggai. Tempat tugasnya di SMP Negeri 1 Atap Palam, Pak, Kecamatan Tinangkung Utara, Kabupaten Banggai Kepulauan. Kasihan deh lu, atapnya cuma satu. Ngajar apa kamu? IPS, Pak. Sandi? IPS, Pak. Oh, saya pikir ngajar menyanyi. Soalnya lihat suaramu kayak suara-suara itu deh. IPS. Iya, Pak. Ya, good, keren. Ya, oke, terima kasih. Sandi Aulia. Oke, selanjutnya silakan. Roy. Wah, ini petinju nih. Kalau nama Roy itu cocoknya petinju. Roy, ngomong. Ya, baiklah. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Brian Roy Laona. Wah, keren. Asal dari Kabupaten Banggai Kepulauan. Di instansi Dinas Pendidikan SDN Pembina Bulagi. Terima kasih. Di mana sekolahnya? Di SDN Pembina Bulagi, Pak. Kelas berapa? Kelas atas di kelas 4. Woi, ini orang sombong. Kelas atas. Kelas atas. Dia nggak mau ngomong kelas 4 gitu, kelas atas. Kelas tinggi kamu termasuk.
agak mahal hargamu. Tidak begitu, Pak. Rasa Suntuluyo. Ya, kita ini pelajaran yang paling santai itu di antara semua agenda 1, 2, 3, 4. Agenda 3 ini agak santai. Udah santai, ketemunya sama saya lebih santai lagi. Tapi jangan bilang-bilang kalau santai ya, nanti saya honornya dipotong. Nah, sekarang Enci. Enci, masih dipanggil Enci nggak di sana itu ya? Guru-guru yang nona gitu ya. Enci, Cikgu. Siapa? Siapa? Ibu guru yang mau ngomong duluan. Oke, silakan. Terima kasih atas kesempatan, Pak. Perkenalkan, nama saya Marta Tilova Subala. Asal saya dari Lobu, Kabupaten Banggai, dan asal instansi saya bekerja di SDN Tolon, Kecamatan Bulagi. Wih, Lobu itu tanah air saya tuh. Kamu belum lahir waktu itu. Atau saya tahun 83. Jalan-jalan sampai di Lobu, bikin jalan mulai dari pagi mana, Kak? Coba buktikan bahwa saya itu orang di daerah kamu ya, di kampung kamu. Pagi mana, terus di situ ada Pakoa, oke? Terus ada Wedaka-daka, oke? Apa sih desa kecil-kecil itu apa? Masuk ke Lobu di sana, kalau dari pagi mana itu sebelah kanan ada gedung bioskop yang satu-satunya, nggak tahu sekarang masih ada atau tidak. Kalau dulu belok ke kiri menuju jembatan yang itu, kalau sekarang terus kan ya. Itu daerah jajahan saya. Saya hampir jadi bupati Lobu. Untung kamu. Kamu lahir tahun berapa? Siap 91, Pak. 83 itu. 91 itu berarti 8 tahun kemudian. Jangan-jangan ibumu masih kecil waktu itu. Ibumu masih suka nyebrang-nyebrang jalan di situ. Di Lobu situ. Masih suka mandi kuala, Pak. Nah, itu dia. Saya juga suka ambil batu di kuala di bawah itu. Di Sungai Lobu di bawah itu. Banyak batu-batu pecah di situ dulu. Bikin jalan di situ dulu sampai Toima, terus dan seterusnya. Nah, itu apa saya? Satu ke desa-desa. Kalau di Lobu itu saya main volinya itu di Wedaka-daka, gitu ada nona-nona gitu. Kalau sore itu main voli ya, saya di situ. Nanti bergerak ke Lobu, lagi pas sore di Lobu orang main voli ikut lagi di situ di pinggir kuala situ main voli. Wah, itu satu-satunya olahraganya voli. Ya good, keren. Dulu kalau di Lobu itu guru kayak kamu yang belum punya suami itu dipanggil Enci. Nggak tahu sekarang masih gitu nggak? Kalau di Bulagi panggil Enci, Pak. Enci masih ya? Oh, Iya. good. Keren. Ya, keren. Suka sekali saya dengar itu. Oke. Marta Tilova. Orang Lobu. Terima kasih. Selanjutnya siapa nih? Silakan. Nilu. Terima kasih, Pak. Iya. Perkenalkan, nama saya Nilu Dian Parlina Dewi. Saya asli dari Kecamatan Masama, Kabupaten Banggai, Pak. Tempat kerja di Masama, Kabupaten Banggai, Pak. Tempat kerja di SDN Langandai, Kecamatan Bulagi. Terima kasih, Pak. SDN di mana itu ya? Di pulau atau di mana ya? Dari Tempat tugas saya di Bulagi, Pak. SD Negeri Lalandai. Oh, di Bulagi situ ya. Oke. Ngajar kelas berapa? Kelas 5 untuk saat ini, Pak. Kok pakai saat ini? Ada saat nanti? Kebetulan di tempat tugas saya, kelas untuk yang sekarang hanya ada 5 kelas, Pak. Kelas 6-nya tidak ada. Kalau yang tahun lalu, kelas 6-nya ada, kelas 5-nya tidak ada. Dan yang tahun lalu saya ditempatkan di kelas 6. Sekarang di kelas 5.
turun kelas, turun kelas, tapi masih kelas atas, gitu kayak Roy ini kelas atas, gitu. Cuman atapnya cuman satu. Oke, good, ya. Terima kasih, Nilu. Oke, siapa setelah Nilu? Oke, silakan. Erlina. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Erlina Sulami. Asal saya dari Desa Susom, Kecamatan Bulagi, Kabupaten Banggai, Kepulauan. Asal instansi saya SD Negeri Kecamatan Bulagi, Kabupaten Banggai, Kepulauan. Kamu jadi guru di kampung sendiri berarti ini? Iya. Jadi Iya, guru di Pak. kampung sendiri. Wah. Iya, Pak. Itu surga dunia sudah kamu dapat. Tinggal kamu pikirin surga akhirat. Surga dunia udah dapat. Oke, good. Ya, selamat. Selamat menikmati. Welcome to paradise. itu ada istilahnya gitu. Welcome to paradise. Oke, good. Terima kasih, Erlina. Ada lagi? Siapa? Erlina. Oke, Francisca. Iya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Mohon maaf sekali lagi Pak, saya menggunakan 2 perangkat. Oh, nggak apa-apa. Nama saya Francisca Telitan. Asal saya dari Banggai Kepulauan di Kecamatan Bulagi. Tempat tugas saya di SMP Negeri 1 Atap Mamulusan, Kecamatan Liang. Saya mengajar matematika. Wow, antimu. Itu kalau waktunya matematika itu banyak makan antimu supaya tidak muntah-muntah, mual. Oke, tantangan buat kamu bagaimana membuat matematika itu menjadi menyenangkan. Karena matematika itu sebetulnya kan ngajarin kita berpikir logis ya sebetulnya. Bukan untuk mengukur bahwa kita itu hebat atau tidak hebat kan gitu. Sementara orang-orang Indonesia itu mengukur hebatnya anaknya itu dari matematika. Kalau matematikanya hebat berarti wah. Enggak juga kan gitu ya. Nah, ini stigma ini yang membuat matematika itu menjadi sesuatu yang semakin lama semakin tidak menyenangkan. Itu tantangan buat guru matematika malah. Bagaimana tentang friendly menjadi teman. Matematika itu menjadi teman untuk berpikir kan gitu ya. Menyenangkan kayak tebak-tebakan tadi kayak tebakan nama Putu tadi. Itu matematika kelas tinggi itu. Ada binatang kepalanya 2, mulutnya 3 gitu kan. Gak logis, berarti gak matematis itu. Oke, good. Ya. Tapi ada satu ahli matematika di dunia ini yang saya mudah-mudahan dia masuk surga. Dia menciptakan matematika menjadi sangat mudah, untuk bayi pun gampang. 1 ditambah 1 sama dengan 2, itu lagu wajib. Lagu wajib itu bayi pun bisa. Jadi artinya apa? Dia yang membuat matematika mudah. Oke, thank you Francisca. Jangan lupa nanti kalau bikin isu-isu bagaimana caranya membumikan matematika ini, membuat matematika jadi mudah. Oke, good. Selanjutnya, silahkan. Wah, Sri Wahyuningsih. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuningsih Matiro. Asalnya di Banggai Kepulauan, bertepatan di Desa Kampung Baru, Kecamatan Tinangkung Selatan. Unit kerjanya di SDN Gansal, Kecamatan Tinangkung Selatan. Terima kasih, Pak. Welcome to paradise juga itu. Selamat datang di surga. Wih, sudah menghabiskan surga di dunia. Lahir di kampung itu, jadi guru di kampung itu. Udah bagus, keren. Ya, selamat datang di
kampungmu sendiri. Oke. Ya, selanjutnya siapa setelah Sri tadi? Bau-baunya orang Jawa kamu, Sri. Bukan, Pak. Namanya Sri Wahyuningsih gitu. Itu kayak orang-orang dari Ponorogo gitu. Enggak nih, bukan ya? Tapi ada matironya itu yang bikin tidak jadi orang Jawa. Oke. Siapa lagi? Siapa lagi? Habis, Pak. Habis. Iya, good. Good. Oke. Anda paham nggak kira-kira apa itu goal of government? Ada yang bisa memberikan deskripsi singkat saja goal of government? Ada? Silakan. Nilo, silakan. Bok Nilo. Baik, terima kasih Pak. Kalau menurut pemahaman saya dari materi yang sudah saya pelajari, goal of government itu sebuah sistem di mana adanya saling kolaborasi antar instansi-instansi pemerintah. Jadi adanya kerjasama dari instansi-instansi yang berbeda untuk melakukan sebuah terobosan begitu Pak. Terima kasih. Putus-putus ya. Yang putus-putus itu saya atau Nilo ya. Yang putus-putus itu saya atau Nilo ya. Jadi intinya kolaborasi menurut Nilo. Ada yang ingin tambahin apa goal of government? MOOC-nya udah pada lulus. MOOC-nya. Tapi udah lupa lagi. Oke. Ada yang ingin menyumbangkan suaranya? Marta Tilova, petenis dari Lobu, silakan. Ada apa? Kira-kira. Tebak saja. Apa itu loh government? Kalau menurut saya Pak, kalau WOG itu seperti sebuah pendekatan fungsi dalam ruang lingkup koordinasi untuk mencapai tujuan yang lebih luas lagi. Oke, good. Pendekatan fungsi. Ya, bisa jadi, ya. Oke, good. Sandi, apa WOG? Menurut saya Pak, wall of government itu semacam sistem pemerintahan Pak yang mengatur tentang kebijakan-kebijakan untuk masyarakat begitu Pak. Kebijakan? Jangan-jangan itu manajemen malah itu. Manajemen ASN atau apa ya? Oke, good. Ya, bisa jadi ya, tapi bisa jadi ya. Oke. Good. Sandi, oke. Ada Ibu Inspektorat? Apa Ibu Inspektorat? Kira-kira dulu government. Secara teori saya memahaminya bahwa World of Government ini adalah suatu kolaborasi antara instansi satu dan instansi lain dalam melakukan pelayanan. Contohnya misalnya antara sekolah dengan dinas kesehatan. Biasanya kan ada itu dinas kesehatan datang melakukan vaksin atau imunisasi untuk sekolah anak-anak di sekolah begitu Pak. Secara teori saya memahaminya begitu Pak. Terima kasih. Oke, good. Ya. Iya, bisa jadi gitu. Bisa jadi seperti yang disampaikan Ibu Salodi. Ibu Lodi, nggak pakai saya. Oke, Rahmil Lodi. Oke. Sri Wahyuni, goal of government,
Kira-kira apa? Kalau menurut saya itu sebuah pendekatan yang melibatkan lembaga-lembaga untuk mencapai tujuan. Pendekatan lembaga untuk mencapai sebuah tujuan, Pak. Capai sebuah tujuan. Oke. Oke, good. Bisa iya. Pendekatan. Artinya pendekatan tuh boleh nggak terlalu pasti kan gitu ya. Bisa iya, bisa enggak kan. Namanya juga pendekatan. Ada yang lain? Ada yang lain yang pingin tambah-tambahin, kurang-kurangin? Ada? Iya, siapa? Nggak usah takut salah. Boleh salah nggak didenda. Di sini salah nggak didenda, Bos. Nggak kayak di jalanan di sana. Salah didenda, tangkap polisi. Itu namanya salah jalan. Hmm. Ada yang ingin menambahkan tentang WUG, karena WUG ini agak krusial sedikit. Ini saya coba untuk ber-WUG Ria. Oke, saya coba buka WUG ya. Oke, kira-kira goal of government itu yang pastinya adalah rasa yang mengatakan bahwa pemerintah itu satu. Itu penting. Itu yang paling berangkatnya, bahwa nggak ada namanya pemerintah yang government itu yang disebut, oh Anda ini kan government Banggai Kepulauan, saya Sulawesi Tengah, saya PNS Jakarta. Nah, jadi mindsetnya adalah yang namanya PNS itu ya satu, PNS itu government itu satu. Nah, dengan mindset itu maka timbul macam-macam tadi yang ada sebutkan, macam-macam kolaborasi, koordinasi, ada bahkan merger menjadi satu. Yang terendah memang koordinasi. Kemudian ada setelah koordinasi berkolaborasi menyelesaikan sesuatu, terus ada yang merger, yang menjadi satu. Nah, contoh-contohnya kalau kolaborasi itu yang mungkin di tempat Anda sudah biasa nampak itu, kalau kita ngurus STNK, surat tanda nomor kendaraan, itu ada yang namanya samsat, satu atap, sama seperti sekolahan yang tadi disebutkan. Saya dari sekolah satu atap. Ya karena memang sama-sama pemerintah, daripada bangun baru lagi kan gitu, samsat gitu. Sekolah satu atap. Tapi nggak ada salahnya saya coba bukakan ini, bukakan apa namanya, goal of government, coba ya, supaya Anda bisa lihat di mana sejarahnya goal of government itu, di mana sih. Ya, jadi coba saya lanjutkan. Nah, ini adalah sejarah dari goal of government. Itu masuk di dalam evolusi administrasi publik. Jadi di negara kita Indonesia ini, bahkan dunia, awalnya itu adalah negara-negara yang diatur oleh kerajaan-kerajaan.
Ada Raja Banggai, ada Raja Banggai Kepulauan sana, gitu. Raja-raja. Raja-raja itu awalnya memang pada saat itu oke gitu, nggak ada masalah, nggak ada yang salah dengan kerajaan, semua oke, sampai Mojopahit sampai dan seterusnya. Di Cina juga pakai raja-raja, tapi lama-lama dengan perubahan zaman, dengan kepentingan orang yang semakin mendesak, ternyata sistem kerajaan itu tidak lagi dirasakan melayani, malah lebih membebani. Salah satu contoh, pajak dari rakyat dengan namanya upeti. Oke. Giliran rajanya ada kenalan yang nona-nona encik gitu di Lobu sana, terus dia pingin, ini nih ya, ada encik di Lobu nih, saya mau ke Lobu, bawa uang. Dia bawa nggak pakai ditulis-tulis, langsung dipikul aja uang di sana supaya si encik tadi terpikat kepada raja, suka-suka raja. Nah, di situ di perkembangannya sudah mulai tidak menarik lagi sistem kerajaan. Tahun 18 berapa, saya lupa juga tahunnya. Kemudian para ahli administrasi publik sudah mulai, ternyata ini salah satu, tapi banyak hal yang mendorong itu untuk berkembang evolusinya. Salah satunya adalah itu, dan mereka sepakat untuk kalau gitu dicatat deh. Nah, tak dicatat. Nah, pencatatan itulah cikal bakalnya dengan yang disebut dengan, kalau Anda lihat di sini ada tulisan OPA di paling bawah, di situ Old Public Administration. Jadi administrasi publik yang tua, pokoknya dicatat, segala macam dicatat, nggak akan bisa keluar sebelum dicatat, sehingga formal sekali. Dan kita di dalam pemerintahan, kita di kotak-kotak sesuai keahlian. Yang guru ya guru, sudah mengajar dan seterusnya. Yang ahli kayak saya tukang insinyur, ya saya tukang insinyur. Kalau persoalan keinsinyuran tanggung jawab saya gitu. Jadi nggak ada hubungan guru dengan insinyur, nggak ada. Pokoknya ya, pegawai negeri apa insinyur, oh ya sana gitu. Jadi seperti itu. Sampai akhirnya pencatatan ini menjadi membelenggu, menjadi sesuatu yang semakin menghambat, malah menghambat. Sampai ada anekdot yang kalau Anda pernah dengar anekdot di buku-buku, biasanya ada kapal akan tenggelam, sudah mulai miring ini. Kita semua tahu ada kapal mau tenggelam. Kalau gitu kita harus rapat dulu, tentukan SK-nya siapa yang menolong. Nggak bisa ditolong, harus ada SK-nya, karena semua harus tertulis kan. Rapat, akhirnya diketahui penganggarannya bagaimana untuk menolong, dicatat dulu, ditajukan anggaran, diurus ke anggaran, ada inspektoratnya juga ngawal di sana. Begitu selesai SK diketok sama bupati, kapalnya udah hilang, udah tenggelam. Ini bahasa sekarangnya memenya seperti itu. Tapi bukan memenya si Putu ya. Untuk Putu ya ada bahasa Balinya meme, ada meme. Apa meme itu? Adik Putu ya. Apa meme ini? Putu. Ibu, Pak, ibu. Oh, ibu. Oh iya, meme itu ibu. Lupa saya, kayaknya berubah. Itu biasa kan kalau teman saya kalau lagi main, meme itu ibu. Nah, itu. Tapi ini meme yang plesetan. Jadi seperti itu. Dengan kebutuhan orang yang semakin cepat, old public administration dirasa sudah mulai tidak melayani, tidak memenuhi kebutuhan kita ke masyarakat. Maka berangsur sudah mulai berubah, orang mulai merancang lagi, ahli-ahli mulai merancang. Kalau gitu sistemnya harus berubah menjadi NPM, New Public Management. NPM, New Public Management. Jadi manajemen publik yang baru.
Nah ini kalau tadi OPA, Old Public Administration itu dewanya adalah administrasi, kalau ini dewanya manajemen. Administrasi bisa jadi menjadi nomor 2. Kalau itu memang mendesak, aspek manajerialnya yang maju, yang didepankan. Nah ini keren sekali nih, keren sekali terlayani. Jadi masyarakat disebut sebagai pelanggan di NPM. Jadi apa makna pelanggan? Pelanggan adalah raja. Karena ini memang ilmunya ini, manajemen itu kan ilmu-ilmu bisnis ya. Jadi seperti itu. Kemudian masyarakat dilayani seperti raja. Contoh-contoh yang masih nampak seperti itu, yang dicontoh itu adalah seperti pelayanan di bank. Anda lihat kalau di bank-bank di kota besar, ruang tunggunya ada AC-nya, oke, kasih televisi gitu ya. Bahkan ada yang dikasih kopi, ada kue-kuenya gratis, itu ambil sendiri sambil nunggu. Bagus sekali, bagus sekali. Ini saya ngambil contoh satu-satu aja. Satu case ya. Dengan perkembangannya yang lebih dahsyat lagi seperti sekarang ini, masyarakat itu sudah mulai nggak terlalu tertarik pada kopi yang ada di bank, pada televisi. Seperti Anda inilah. Anda kalau saya ajak, yuk nonton TV yuk. Kalau dulu sih, wah, ya, sekarang enggak. Televisi itu kan kita itu diatur oleh televisi. Anda lebih suka nonton YouTube. Karena bisa pilih sendiri apa yang mau saya tonton. TikTok, ya, apa sih? Ya, kan seperti itu, nggak nonton televisi. Nggak tertarik. Kopi juga, kalau kopi di rumah juga bisa. Saya ini perlunya semuanya itu bisa cepat. Kalau Anda baca buku-buku tentang milenial, kayak baca Anda ini. Nggak sabaran tuh orangnya, milenial itu. Nggak sabar. Nggak mau nunggu, nggak mau ngantri. Urusan tuh maunya dari rumah, bahkan dari kamar mandi kalau bisa. Itu gaya-gaya milenial kalau mau beli ya mulai pakaian di dalamnya sampai pakaian di luarnya itu belinya dari mana-mana ya. Tingkahnya macam-macam cara beli. Ada pakai tengkurap sudah beli celana panjang, tengkurap beli segala macam, di kasur aja udah bisa beli gitu ya, dengan online. Apakah itu salah? Enggak. Ini bukan masalah salah atau benar, tapi masyarakat di luaran sudah seperti itu. Kalau kita masih mengandalkan melayani mereka dengan ngasih kopi, dengan iming-iming kopi, tapi nunggunya di situ setengah jam, nggak menarik. Sehingga dari situ timbul evolusi jadi mulai berubah dan akhirnya menjadi NPS. Kalau tadinya manajemen menjadi leading sektor, menjadi pemimpin, sekarang NPS, New Public Service. Service menjadi dewanya. Jadi pelayanan menjadi dewanya. Nah, apa bedanya manajemen dengan service? Kalau di dalam manajemen, masyarakat itu disebut dengan pelanggan. Kalau new public service, masyarakat itu disebut dengan citizen. Kalau dalam buku aslinya itu citizen. Masyarakat, penduduk setempat, masyarakat yang harus dilayani, itu sebutan disebut citizen. Nah, bedanya adalah pelanggan itu dianggap raja, tapi tetap orang kelas 2. Jadi dia dikasih kopi, tapi tetap aja nunggu dia. Ya suka-suka saya yang melayani. Begitu ada protes, Anda kan mesti kasih kopi, jadi yang sabar ya. Jangan nonton TV di sana di pojok. Gitu. Nah, kalau ini public service, bedanya dia terlibat
di dalam perencanaan. Terlibat itu boleh langsung, boleh juga tidak langsung. Terlibat langsung, misalnya kalau Anda sering dengar-dengar di kampung, di sana pasti ada musrenbang des, musyawarah perencanaan pembangunan desa, perencanaan pembangunan kecamatan gitu. Itu semua orang kumpul rapat ikut. Jadi bagaimana nih kampung kita perlunya apa ini? Nah, itu dalam rangka pelayanan. Masyarakat ikut berbicara di sini, ikut menentukan perencanaan. Nah, yang saya katakan tidak langsung adalah di dalam saya merencanakan, saya mempertimbangkan masyarakat. Jadi kalau yang saya layani milenial, ya saya harus berpikirnya milenial itu maunya gimana ya? Milenial itu apa ya yang bisa? Nah, seperti sekarang ini dengan kita masuk di dalam era industri 4.0, kita sudah tidak lucu lagi kalau membuat pelayanan seperti zaman-zaman dulu, pakai loket, loketnya dilubangi gitu. Antrilah gitu, terus loket, Pak mau masuk ini nih Pak, nggak keren banget gitu ya. Nah, sekarang KTP yang namanya kartu keluarga, menurut dirjennya itu sudah dikatakan kartu keluarga saya antar sampai kamar. Wah, coba hebatnya dia sesumbar gitu. Saya antar sampai kamar. Saya tanya gimana caranya bos? Ya printernya taruh di kamar kata dia. Kamar terus di sana buka sendiri, print aja di kamar. Itu kan artinya kan sudah saya antar sampai di kamar. You kan nggak pakai keluar. Wah, jadi iya juga sih, keren juga ya. Kalau kita ingin ngerasain diantar oleh Pak Dirjen kartu keluarga sampai di kamar mandi, ngeprintnya di kamar mandi. Ngeprint di kamar mandi. gitu. Nah, artinya apa? Artinya memang kebutuhan kita itu seperti itu. Jadi nggak perlu lagi deh ketemu orang, ketemu Pak Lurah, saya mau perlu enggak, nggak penting tuh. Kita mainan print. Lurahnya siapa namanya nggak tahu Pak. Pokoknya tahu-tahu di situ di print out-nya ada nama lurahnya gitu. Ya karena itu nggak jadi penting. Kalau dulu kan penting banget gitu kita kalau ketemu Pak Camat terus hormat, Pak Camat. Kalau nggak hormat amat nanti nggak dilayanin gitu. Apalagi kalau gini, kalau diklat gini. Kalau ide suara ini harus nganggur terus. Biar saya salah, Anda harus nganggur. Kalau enggak, nanti nilainya nggak bagus. Ya juga enggak kayak gitu juga ya. Ini kan sudah milenial gitu ya. Milenial masa gitu. Nggak cocok lagi gitu. Iya. Bahkan di orang milenial itu zaman dulu. Jadi begitu lihat namanya, dia lihat farmnya. Oh, farmnya siapa nih? Oh, farm Bambang nih, keturunan Presiden Bambang Susilo Yudhoyono. Gitu. Wah, ini dikasih kopi. Itu zaman dulu. Zaman dulu. Sekarang orang nggak ditanya siapa dia, bukan siapa dia, apa dia. Itu milenial itu cenderung apa? Apa itu maksudnya apa sih hebatnya dia? Nah, kalau terus kita bilang, wah dia yang memecahkan IT tentang bagaimana dia hack sampai di Pentagon di hack, wah itu baru dia, itu milenial tuh hormat sekali ke dia, wow keren sekali nih. Tapi kalau sudah Bambang siapa? Oh Bambang itu bapaknya itu ini dia nggak laku lagi, nggak kayak dulu gitu ya. Nah, jadi ini yang harus dipertimbangkan dalam pelayanan. Jadi kecepatan dan ketepatan. Mau 10 hari boleh, nggak ada urusan 10 hari. Tapi Anda tepat. Nah ini saya udah masuk dikit-dikit ke pelayanan publik. Jadi nggak ada ceritanya, Pak, kapan selesai Pak? Oh ini Pak Lurahnya lagi ini kalau di Lombok zaman dulu. Pak Lurahnya lagi keluar nih. Terus gimana? Masih kapan besoknya ke sana lagi Pak? Oh Pak Lurah kayaknya mampir ini di
di sananya bagaimana itu di Poh. Di Poh. Ngapain Pak? Cari batu. Kapan sampai di Lobu Pak? Oh ya, kapan-kapan lah gitu. Jadi kapan KTP selesai nggak tahu. Kalau sekarang udah nggak bisa lagi kayak gitu. Jadi Anda pernah baca kan manajemen pelayanan? Apa sih? Saya ke sana kemari ya. Pelayanan itu apa sebetulnya? Yang paling diharapkan? Atau Anda bayangkan kalau Anda dalam pelayanan, pertanyaan apa yang sering muncul di pelayanan? Kalau saya tukang KTP, Anda datang sebagai masyarakat yang ke saya, apa pertanyaan yang Anda ajukan ke saya kalau Anda datang? Mau ngurus KTP apa kira-kira? Apa? Kapan jadi, Pak? Oke, satu, kapan jadi? Oke. Satu. Apalagi? Berapa biayanya, Pak? Biayanya. Dua. Apalagi? Sudah dua nih. Tambahin satu lagi dong, biar pas tiga gitu. Apa? Kapan jadi? Berapa Apa biayanya? persyaratannya, Pak? Apa persyaratan? Jadi tiga ini adalah pertanyaan dasar yang harus kita jawab dengan pasti di dalam pelayanan. Itu sebetulnya. Inilah manajemen pelayanan. Jadi SPM, standar pelayanan minimal itu. Jadi kita harus benar-benar, kalau itu syaratnya ada misalnya untuk mendapatkan KTP syaratnya ini, tulis benar-benar itu di tembok. Kalau tidak bayar di sekolah, ya tulis tidak bayar. Sekolah ini gratis. Jangan disembunyikan. Ini pelayanan publik. Atau diganti namanya. Ini nggak bayar Pak, oke, cuman ada sumbangan dikit sih Pak, gitu. Sumbangan gedung, tapi nggak bayar Pak, sekolahnya nggak bayar, ya sama aja, itu namanya juga bayar, gitu. Kalau memang nggak bayar itu gratis, gitu. Nggak keluarin duit, nah itu yang jadi persoalan kan itu, dibilang nggak bayar, tapi ada sumbangan. Indonesia yang terlalu banyak istilah, jadi harus benar-benar pasti. Dan kalau mengurus sesuatu yang sifatnya pelayanan administrasi, harus kita berikan kepastian kapan you harus ambil, kapan saya antar atau apa. Itu harus pasti, 3 hal ini mutlak. Itu namanya standar pelayanan minimal. Kalau Anda belum bisa 3 ini, salah satunya belum bisa, ini sudah tidak masuk standar pelayanan minimal. Artinya itu sebuah pelanggaran kalau menurut saya, karena itu menjadi kewajiban, wajib hukum. Nah, baru kalau kita mau meningkat dengan bermain lebih keren lagi dengan sistem, dengan aplikasi. Jadi persyaratannya bisa di-upload di aplikasi misalnya, kemudian biayanya, kalau memang ada biayanya juga lewat ATM, lewat kayak orang kirim ikan itu kalau dari Banggai Kepulauan ke Surabaya, itu pembayaran ekspor, biaya ekspornya itu udah nggak dibayar, nggak ada uang berkeliaran di imigrasi, dia di bagian ikan itu yang ekspor ikan itu, dia semua pakai sistem semua, sehingga tidak cuman ketepatan biaya, tapi sudah tidak ada lagi cerita colek-colek uang rakyat di situ. Nah, itulah bagian dari servis, karena dewanya adalah servis, itulah pelayanan. Anda bisa terjemahkan sendiri nanti di dalam pelayanan publik. Anda ini kayaknya semua deh ini pelayanan publik. Sekolah itu pelayanan publik. Mindsetnya guru itu melayani, bukan guru itu pakai baju teng jalan
Selamat pagi Pak Guru, selamat pagi Bu Guru. Siapa itu? Anak siapa itu tidak hormat? Ya, 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 bukannya salah Anda bersikap gitu, tapi hormat itu sebagai kultur atau sebagai keinginan kita untuk menjadi yang terhormat. Kalau sebagai itu kultur, saya pikir ya biasa-biasa aja sih, nggak apa-apa. Saya kan orang tua, saya kan gurunya. Dicium tangannya biasa-biasa aja kan gitu. Jangan sampai nanti dicium pipinya gitu ya. Kalau guru SMP ini biasanya guru murid-murid perempuannya itu, nggak bisa nih, harus cium pipinya. Itu Sontoloyo, satu atap. Itu satu atap. Siapa namanya? Roy satu atap. Jadi seperti itu. Service menjadi dan mereka ikut mendesain pelayanan langsung maupun tidak langsung. Yang saya katakan langsung tadi seperti musrenbang tadi, yang tidak langsung adalah kita perhitungkan dia di dalam pelayanan. Salah satu contoh lagi. Satu sekolah matematikanya Anda katakan jelek. Oke? Capaian nilai siswa dalam pelajaran matematika rendah. Terus apa yang terjadi? Kalau zaman saya dikeluarin dari kelas, dihajar sama guru saya. Tinju. Dan zaman dulu orang tua kita kayaknya kompak deh sama guru. Begitu kita lapor, Pak, ditinju Pak Guru. Di rumah ditinju lagi sama bapak saya. Kamu bikin malu, Pak. Aduh, saya bilang ini bersekongkol nih, bapak saya sama guru. Sekarang enggak. Gurunya baru melotot aja Komnas HAM datang. Saya bilang, rasain dulu guru. Dulu mukulin saya. Sekarang didatengin Komnas HAM. Nah, jadi seperti itu. Jadi bahwa dia ini yang harus dilayani. Artinya apa? Artinya bahwa bagaimana caranya supaya dia ini terlayani. Pada saat dia tidak mampu mencerna matematika, IPA, IPS, apa caranya? Nah, itulah itu yang dinamakan dia terlibat di dalam perencanaan. Jadi di dalam merencanakan Anda memperhitungkan kemampuan dia menangkap. Anak-anak di sini tuh Pak, kalau sudah nonton film, dia suka sekali. Kalau gitu matematika saya filmkan aja Pak. Nah, itu artinya apa? Artinya Anda menerapkan semacam new public service. Mereka, masyarakat Anda layani sesuai apa yang dia inginkan. Gitu. Itu maksud dari jadi saya kesana kemari ya dari WUG ke pelayanan publik, nanti manajemen ASN, karena ini sebetulnya satu paket begitu ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian kita ini melayaninya kan sudah semakin complicated, semakin kompleks. Jadi yang ada persoalan-persoalan yang demikian rumit untuk diselesaikan sendiri. Tidak ada kata lain, kita harus selesaikan bersama. Nah, itulah makanya timbul yang namanya whole of government. Karena kebutuhannya kompleks. Jadi tadinya NPS terlayani. Jadi ada di beberapa buku NPS dan WUG itu jadi satu. WUG itu adalah akibat dari NPS, gitu ya. Nah, ada buku lain yang mengatakan bahwa WUG itu pengembangan lebih tinggi. Itu nggak ada masalah, sama aja. Tapi yang penting NPS itu tetap, dan WUG ini juga sebagai alat yang bisa juga mensukseskan new public service. Orang kebutuhannya sekarang sudah mulai harus cepat. Contohnya, saya harus punya SIM, pelayanan supaya cepat. Masa iya dari dulu sampai sekarang SIM itu kalau mau minta SIM bawa
tenteng-tenteng KTP, fotokopi KTP kan gitu. Ini useless ya, apa ya? Sangat-sangat tidak efisien, makan waktu. Sekarang udah mulai kan Indonesia Satu Data. Oke, Indonesia Satu Data itu kita hanya menyebutkan NIK saja, nomor induk kependudukan. Sudah selesai. Muncul di situ. Oh, Bambang, oh ini, oh umurnya sudah tua nih, gitu ya. Itu NIK. Itu aja, itu udah bentuk dari whole of government. Jadi apa yang dibuat oleh kependudukan dimanfaatkan oleh banyak orang. Jadi istilah di dalam, kalau Anda melihat istilah komputer, itu ada namanya blockchain. Saya memang membuat semacam blok, saya membuat data gitu, tapi ada chain-nya, ada rantai yang Anda bisa mengakses. Jadi saya punya data tentang pertanian. Nah, data pertanian ini bisa Anda ambil, bisa Anda manfaatkan, nggak perlu Anda bikin sendiri lagi. Gitu. Dan kemiskinan yang dibuat sosial, oke, sosial buat, nggak apa-apa. Tapi ada chain. Jadi data itu bisa saya pakai untuk mendesain sesuatu tentang misalnya saya orang PU gitu, saya akan menempatkan wilayah orang kumuh. Siapa sih masyarakat kumuh itu? Saya cukup tarik dari dinas sosial. Nggak perlu saya survei sendiri. Nah, seperti itu. Kerja whole of government. Kenapa? Karena yang dikeluarin uangnya untuk survei orang-orang miskin itu uang negara. Dan saya juga uang negara, saya negara Indonesia, sama-sama Indonesia. Selesai sudah, gitu mindsetnya. Nah, kalau zaman dulu, new public management, enggak, kita berlomba. Masing-masing dinas, masing-masing kementerian berlomba, hebat-hebatan. Sekarang enggak. Yang hebat itu harus Indonesia. Gitu. Anda tinggal di Bangkai Laut. Yang hebat harus Bangkai Laut. Sehingga nanti kalau menyusun rancangan aktualisasi, Anda nggak boleh lagi memunculkan yang namanya kebanggaan Anda dalam bentuk visi misi organisasi Anda. Visi misi yang dipakai adalah visi misi yang tertinggi di wilayah Anda, adalah visi misi kabupaten. Ini catat. Jadi secara tegas itu tidak dipakai lagi. Kalau zaman dulu kan ada visi dinas pendidikan, memajukan pendidikan. Sekarang udah nggak ada lagi. Visi itu satu-satunya visi pemerintah kabupaten yang di tempat Anda. Kemudian kalau Anda dari aspek pendidikan, Anda menunjang misi yang keberapa? Cari yang ada unsur yang dekat dengan Anda. Misalnya peningkatan sumber daya manusia, ada di situ. Kesehatan juga ambil dari misinya, inspektorat dari segi apanya saya nggak tahu. Jadi itu salah satu bentuk whole of government. Jadi pemerintah itu cuma satu. Jadi nanti tolong ngucapinnya ya. Ngucapinnya jangan W-nya jangan dibunyiin ya. Ini kenapa? Kenapa? Tulisannya kan WHOLE, tapi W-nya kenapa nggak dibunyiin kok? Bunyinya cuma whole of government. Jadi nggak pakai whole, bukan whole of government. Kenapa? Tahu nggak kenapa W-nya nggak dibunyiin? Tahu? Siapa yang bisa mau jawab? Nah, mau suruh si Putu lagi, karena nanti malu 2 kali nih. Francisca tahu kenapa? Whole of government W-nya nggak dibaca. Kok hanya whole of government W-nya nggak dibunyiin? Kenapa? Tahu? Nggak ada guru bahasa Inggris ya di sini ya? Nggak ada ya? Tahu? Nilo? Tahu? Kenapa? Gak tahu. Menyerah gitu. Menyerah.
Karena itu suka-sukanya orang Inggris, kan orang Inggrisnya gitu. Kamu tegang juga baca Sandi terus mikir gitu. Ya suka-sukanya orang Inggris, nggak tahu, saya sendiri juga nggak tahu. Dia nulisnya WHO, tapi bacanya whole of government. Itu ya orang Inggrisnya sana. Tanya ke orang Inggrisnya sana. Saya juga nggak tahu. Gitu bos. Tapi pengucapannya memang whole of government. Nah, nulisnya WHO. Itu seperti orang Padang namanya. Jadi one tulisannya, wan bacanya, cie artinya. Di one tulisannya, wan bacanya, katanya. Cie itu satu artinya. itu kenapa? One tulisannya one dibaca wan. Ya nggak tahu tuh orang Inggris maunya gitu. Oke, jadi itu kira-kira whole of government itu cikal bakalnya seperti itu. Jadi, nah, whole of government itu sendiri terlahir dari operasi militer. Nah, ini keren ya. Kita bicara pemerintahan, bicara manajemen pemerintahan, tapi sebetulnya ini operasi militer. Ini berangkat dari cerita. Ini kita siang-siang ini dongeng aja supaya Anda ngantuk. Dongengin aja supaya nggak terlalu banyak mikir-mikir ya. Pokoknya kalau materi saya membebaskan memang orang untuk mengantuk. Tapi nggak boleh tidur. Biar ngantuk aja gini-gini. Jangan tidur. Oke. Jadi Amerika itu di dalam perang, sejarahnya perang dengan Irak, nggak pernah menang. Kalah terus. Tapi suatu ketika lupa saya namanya, satu jenderal ini menang. Ini cuma satu kali itu menang. Amerika itu melawan Irak. Akhirnya jenderalnya ini diundang oleh Harvard University untuk berorasi, orasi ilmiah, menyampaikan bagaimana bisa menang jenderal. Jadi para ahli hadir di situ untuk mendengarkan. Ternyata konsepnya saya menjalankan konsep siapa melakukan apa. Itu saja. Jadi misalnya tentara itu harus perang, tentara itu tidak boleh lagi ngurusin konsumsi. Jadi nggak boleh anak-anak perang terus dipanggil, mundur. Kenapa? Nasi habis, masak lagi. Wah, perang kalah lagi perang. Jadi ada tim yang memang khusus bertempur saja. Ada tim yang ngurusin orang-orang di rumah. Kalau di Amerika kan ditinggal perang itu, keluarga itu ditanggung oleh militer untuk kehidupannya. Nah itu sudah nggak dipikir tentara lagi. Ada dia bekerja sama dengan dinas sosial misalnya. Kalau di kita itu dinas sosial yang urus. Kemudian nanti bahan bakarnya ada departemen. Ya kalau kita Pertamina yang ngurus bahan bakar untuk perang. Jadi kita nggak lagi ada tentara helikopternya balik ke sana ambil bahan bakar. Nggak ada. Pokoknya. Jadi ini terus nembakin, terus jadi nggak mikir-mikir apa-apa lagi. Bensin habis ya sudah ada yang bagian bensin. Jadi siapa melakukan apa? Di situ aja kuncinya saya menang. Selesai. Nah, itulah yang akhirnya dikembangkan oleh Harvard University tentang Public Administration dengan konsep WOG. WOG itu orang bergabung tapi tidak menjadikan dia berubah. Siapa melakukan apa, nggak berubah. Nah, ini menariknya. Saya kasih contoh. Misalnya saya dinas kesehatan, kesehatan bahwa di Banggai Kepulauan itu cenderung masyarakatnya giginya rusak, bolong-bolong. Nah, saya punya keinginan program untuk mensosialisasikan bahwa cara menggosok gigi yang baik. Bagaimana caranya? Ya sosialisasi dong. Coba bayangin segitu banyaknya orang Banggai, gimana cara sosialisasinya? Saya berkolaborasi
berkolaborasi dengan tuan nyonya-nyonya yang hebat-hebat ini, guru-guru. Pasti di sekolah kan ada guru namanya Penjaskes. Nah, saya membuat materi tentang bagaimana menggosok gigi yang baik dan benar. Ini saya serahkan kepada guru Penjaskes. Jadi guru Penjaskes, program utamanya menyampaikan bagaimana melakukan gosok gigi yang baik dan benar. Coba perhatiin, sebagai seorang kesehatan, saya tidak berubah menjadi guru. Saya tetap menulis tentang kesehatan gigi. Sebagai guru, dia tidak menjadi dokter gigi, tetap menjadi guru. Tapi materinya adalah materi kesehatannya adalah tentang gigi prioritas. Jadi seperti itu. Ini ciri-ciri whole of government. Siapa melakukan apa? Jadi tidak harus berubah. Nah, contoh yang paling dahsyat lagi adalah yang kita alami sekarang dengan COVID-19. COVID-19 itu saya merasa ikut terlibat di dalam COVID-19. Tapi saya bukan dokter. Saya bukan juru kesehatan. Saya menjalankan program pemerintah menjaga jarak. Saya tetap sebagai Widya Iswara, saya memberikan materi ini dengan jarak. Kita tidak harus berpegang-pegangan tangan supaya COVID-nya berhenti gitu. Tapi saya tidak menjadi dokter, saya tetap diri saya sebagai Widya Iswara. Jadi seperti itu. Nah, dokternya ya tetap, dokternya melayani kesehatan tentang itu. Yang melakukan hal-hal lain. Nah, ini dibentuk sebuah lembaga yang isinya macam-macam. Nah, orang-orang macam-macam di dalam ini sebetulnya tetap dia itu bukan satu, tetap bermacam-macam dengan tugas masing-masing. Tapi di dalam satu koordinasi dengan goalnya satu. Suksesnya cuma satu, COVID turun. Gitu aja. Nah, jadi memang whole of government ini dipakai untuk hal-hal yang sifatnya krusial. Seperti perang gitu ya. Perang itu kan memang sederhana nembaknya, tapi kan di belakangnya banyak sekali. Ada keluarganya. Bagaimana Anda mau perang kalau misalnya ingat tiba-tiba perang terus di WA istrinya bilang, "Pak, beras habis di rumah." Waduh, bagaimana nih? Komandan, minta izin pulang dulu beli beras. Kapan menangnya kan gitu kan. Nah, seperti itu. Contoh lagi yang dahsyat yang mungkin Anda bisa lihat. Bagaimana teman-teman Anda yang namanya Susi Loabe, Susi Menteri itu, dia tenggelamkan pencuri ikan. Itu bukan hal yang sederhana, bukan sendirian dia. Kalau dia sendirian, Indonesia sudah masuk tindakan sewenang-wenang, sudah diadili, bukan diadili di Indonesia, diadili dunia. Karena yang ditenggelamkan itu bukan punya kita, itu punya orang-orang dari negara asing. Jadi mereka berkolaborasi, Ibu Susi itu berkolaborasi dengan kejaksaan, dengan polisian, dengan tentara, dengan hakim. Bukan berarti dia jadi orang kelautan, enggak. Siapa melakukan apa? Patroli tentara tahu ada, atau ke polisi air udara itu tahu ada pencurian, tangkap jeret. Dia tugasnya nangkap, selesai. Nggak nempelengin orang, persoalannya diserahkan. Serahkan. Langsung disidangkan di tengah laut. Di situ ada jaksa yang bagian penuntut umumnya. Di situ ada hakim yang memutuskan bahwa dia bersalah apa enggak. Jadi prosesnya berjalan di laut. Jadi Ibu Susi itu ngomong tenggelamkan itu nggak asal ngomong. Karena sudah ada data yang valid bahwa ini memang layak untuk ditenggelamkan berdasarkan proses hukum tadi. Langsung dia bilang tenggelamkan. Keren ya. Tenggelamkan. Belum. Itu adalah bentuk-bentuk whole of government. Makanya tadi di pembuka pengantar tadi saya sampaikan kita menjalankan ini itu dengan semangat whole of government. Nah, semangat whole of government itu pilihan sebetulnya. Ibu Susi boleh juga
nggak pakai whole of government. Jadi ditangkep, dibawa ke darat, disidang lagi. Wow, itu sudah belum sidang udah masuk angin, ada yang lepasin, ada yang nggak jadi-jadi. Tapi dengan whole of government jadi cepat. Saya akan menyampaikan bahwa gigi sehat itu seperti ini. Nggak perlu saya datengin orang satu persatu. Saya cukup bekerja sama dengan dinas pendidikan, dengan sekolah. Sekali guru ngomong 40 orang. Oke? Kalau muridnya 40. Kalau muridnya 17, ya 17 kali guru ngomong. Kalau saya, belum tentu. 2 orang, habis 2 orang dikasih minum kopi, habis minum kopi ngobrol, lupa, terus pulang. Saya tadi mau ngapain ya? Baru dapat 2 orang, udah pulang lagi, capek. Jadi seperti itu. Whole of government itu sebuah tingkat pelayanan kepada publik yang tujuannya adalah efektif, efisien, hemat dan sebagainya dengan kecepatan yang tinggi. Jadi seperti itu kira-kira. Whole of government. Demikian Bapak Ibu Saudara hadirin yang saya hormati. Adakah pertanyaan yang tidak saya jawab? Ada yang ingin bertanya dari dongeng-dongeng ini? Biasanya kalau dongeng, cucu saya dongengin gini, saya tanya, sudah ada pertanyaan, dia tanyanya gini, kapan saya boleh tidur? Suruh tanya, kok malah tanya tidur. Kapan nih boleh tidur nih? Oke, ada pertanyaan sampai di sini tentang whole of government? Jadi saya tidak akan memberikan materi apa-apa gitu ya, nggak akan. Saya hanya tugas saya ketemu Anda itu hanya nyegerin aja, nyegerin karena Anda sudah punya dari MUC itu, secara MUC itu dianggapnya sudah punya beneran apa enggak, udah lupa lagi, saya nggak tahu. Pokoknya dianggap sudah punya. Kenapa? Kalau saya anggap Anda nggak punya lagi, kita mundur lagi. Kapan majunya? Gitu. Perang. Jadi seperti itu. Kita nggak punya dan saya hanya menyegarkan. Ini loh, kerja WUG itu seperti ini. Whole of government. Sekarang itu seperti di kota-kota, ibu kota provinsi, ibu kota kabupaten. Nggak tahu saya kalau di Bangkai Kepulauan sudah ada belum. Kami sudah membangun mall pelayanan publik. Kalau di Palu ini lebih 100 perizinan yang bisa diurus di dalam satu gedung. Jadi seperti itu masuk 100 lebih. Nah, kenapa harus seperti itu? Karena itu permintaan masyarakat. Ngomong atau tidak ngomong. Oke. Jadi ini juga berdasarkan survei pun itu kita anggap sebagai dia ngomong. Bahwa pelayanan pegawai negeri sipil itu buruk. Artinya apa? Harus diperbaiki. Guru malas. Ya, kita nggak boleh terus ngajak berkelahi dia. Ya kita harus introspeksi. Wah, di mana letak malas saya gitu. Harus kita tunjukkan bahwa kita enggak. Gitu. Jadi seperti itu. Makanya kita sangat tekankan untuk bagaimana kita pelayanan publik. Karena tugas kita kan cuman itu ya. Apa tugas kita menurut undang-undang fungsi pegawai negeri sipil atau ASN menurut undang-undang nomor 5? Ada yang masih ingat fungsi kita apa? Ada yang ingin berteriak? Fungsi PNS itu apa? Fungsi ASN apa? Ada? Gak ada yang ingat. Oke, pelayan publik. Beli butuh termasuk PNS ajaib. Apalagi pelayan publik. Nomor 1 apalagi perekat bangsa. Jadi lem. Oke, nomor 2. Terus nomor 3 Pak. Pelaksana kebijakan publik. Ya. Iya, ibu-ibu. Siapa itu tadi yang bersuara?
Tugas ASN itu yang pertama melaksanakan kebijakan, kemudian Oke. memberikan pelaksanaan. Yang ketiga itu tugasnya mempererat persatuan dan kesatuan NKRI, Pak. Oke. Ya, cuma 3 itu tugas kita, fungsi kita sebagai ASN. Dan orientasi kita di dalam yang terkait dengan masyarakat, dengan publik itu satu-satunya itu pelayanan. Jadi memang harusnya, makanya saya bilang kenapa sih kok nggak ditulis saja waktu penerimaan pegawai itu diperlukan 1000 pelayan publik. Nah, saya jelaskan gitu ya. Dan sampai nanti masuk jadi PNS kayak zaman-zaman Belanda dulu. Dipayungin gitu. Bayangin. Dulu saya kalau di Lobu itu dihormati oleh orang banyak. Dihormati orang banyak. Kenapa? Karena saya bukan bikin jalan. Jadi mereka senang melihat saya datang. Wah, Pak, ini jalannya jadi bagus sekarang, Pak. Oh, mampir, Pak, minum kopi. Nah, itu di Lobu. Kamu di Lobu sebelah mana sih rumahmu? Dari jembatan belok kanan, Pak, masuk ke dalam. Dari jembatan baru? Jembatan tua. Oh, jembatan tua. Jadi Iya. jadi kalau dari Pak gimana, jembatan dulu atau sebelum jembatan? Sebelum jembatan, Pak. Kalau dari Pagimana sebelum jembatan itu dia belok Belok kiri. Belok Ya. kiri. Oh, ya. Jadi situ Masuk sedikit ke perkampungan di dalam. Perkampungan di dalam situ. Ya. Ya. Waduh. Logonya hafal saya. Daerah jajan. kemarin ada peserta, begitu saya tanya, oke, kamu dari mana aslinya? Tongkonunu, Pak. Wah, saya langsung bilang, kamu ya. Dulu di Tongkonunu itu, kalau kita tabrak ayam, dihitung itu ayamnya umur sekian, nanti sekian hari lagi bertelur jadi ayam lama-lama sapi kita ganti. itu unik itu. Itu tetangganya Marta Tilova ini. Namanya Tongkonunu. Nah, pokoknya saya merasa kalau sudah orang ngomong Pak mana Pakoa, saya dulu bikin camp di Pakoa sih. Di Pakoa, rasanya kayak inget tanah air saya. Dibongkar terus. Itu, Bos. Oke. Sampai di sini ada yang ingin dipertanyakan tentang whole of government. Jadi intinya yang pertama, whole of government itu siapa melakukan apa. Jadi yang pertama sekali memang pemerintah itu satu, oke. Siapa melakukan apanya itu penting. Jadi kalau Anda minta tolong ke Pak Lurah atau kerjasama dengan kelurahan, misalnya tentang sesuatu, bukan berarti Pak Lurah itu akan jadi guru. Misalnya Anda berkolaborasi dengan kelurahan, ada SD, ada SMP, tidak punya perpustakaan. Kelurahan punya perpustakaannya PKK. Misalnya Anda berkolaborasi, memanfaatkan. Itu siapa berbuat apa? Kelurahan juga nggak berubah jadi guru, si guru tetap menjadi guru dan perpustakaan ini dimanfaatkan karena ini negara ini satu. Jadi nggak usah repot-repot bikin perpustakaan baru lagi. Yang kayak gitu, kira-kira seperti itu. Jadi bahwa mindset kita pemerintah itu satu, kemudian kalau kita ingin sukses ya seperti itu, WOG tadi, atau kita juga harus mikir suksesnya orang lain. Jangan cuma saya gitu. Orang lain benar-benar datangin Anda, saya ini. Oh, terus kaitannya dengan saya apa? Gitu. Kita harus tanya, gitu, kaitannya dengan saya yang bisa saya lakukan apa? Sama seperti COVID, kaitannya dengan saya apa? Bapak gimana caranya? Bisa nggak mendesain pelatihan yang nggak ketemu? Oke, siap. Dibuat sistem, ada kolab jar, ada pusing-pusing dikit-dikit. Akhirnya kita berjarak. Itu artinya saya nggak berubah jadi dokter yang harus menangani COVID nyuntik-nyuntik, enggak, jadi tetap saya lakukan. Siapa berbuat apa? Oke. Kira-kira itu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Siapa? Brian Roy Launa?
Tanya, Brian? Enggak. Kamu ini wajahnya nggak kelihatan loh, Brian di sini. Hitam aja ini. Kamu kayak makhluk halus, hilang. Wah, itu kelihatan lagi. Kamu, saya pikir jangan-jangan kamu terlalu hitam. Sampai nggak kelihatan wajahnya. Oke. Nggak ada ya? Ada? Ada yang ingin ditanyakan? Oke. Nggak usah tugas ya. Nggak usah tugas. Karena saya beberapa kali memasukkan materi ke Kolokjar. Ada pernah terakhir memasukkan tugas ke Kolokjar kapan? Belum pernah, Pak. Belum Karena apa? memang lagi Belum pernah ya? gangguan. Gangguan ya, oke. Ini sesuatu yang menyenangkan. kita nggak kasih tugas, Anda nggak kasih tugas. Jadi ada alasan. Anda tahu kalau buat tugas itu kayak guru-guru, sama lah kayak guru-guru itu. Membuat soal itu sudah susah, habis itu kita ngoreksi lagi. Itu kan sebetulnya murid itu aduh ulangan, dia tinggal kerjain aja. Tapi guru mulai buat soal, habis itu koreksi. Begitu nilainya jelek lagi di mata kepala sekolah. Emang enak jadi guru. Oke. Ya, jadi itu kira-kira nanti kita ngobrol lagi. Kita ngobrol saja. Saya juga nggak terlalu banyak menambah sesuatu. Mungkin ini loh suasana jadi pegawai negeri sipil itu. Ini loh tentang whole of government. Ini loh perkembangannya, bagaimana melayani masyarakat. Saya nggak ingin ngajarin cara melayaninya bagaimana, tapi aspek apa sih dalam pelayanan. Manajemen ASN itu apa sih bergeraknya. Kemudian Anda juga suka tanya-tanya, ini sekarang ini pejabat nggak karu-karuan, Pak. Yang ini milihnya gimana sih jadi pejabat itu supaya ada kepala sekolah yang nggak ngantor-ngantor, nah, gitu. Ada macam-macam, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan. Nah, di manajemen ASN gimana? Oke, nanti kita cerita. Sekarang kayaknya sudah jam sudah lewat 9 menit. Walaupun tadi mulainya juga agak lambat, 7 menit kalau nggak salah, sekarang sudah lama. Berarti Anda kalah 2 menit. Saya juga termasuk kalah 2 menit. Jadi rugi 2 menit. Baik, kalau nggak ada pertanyaan lagi, terima kasih atas perhatiannya. Kapan ya kita ketemu lagi ya acaranya? Besok ya? Besok atau apa? Besok jam 7:30, Pak. Besoknya ketemu lah ya, sesuai jadwal ya. Coba 7:30. Waduh. Bahaya nih. Bahaya, pagi sekali. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan semua sukses. Karena apa sih maknanya Anda dikumpulkan di sini? Nggak ada lain, nggak ada bukan. Kalau toh itu harus ada pertanyaan, kalau toh itu harus ada ujian, kalau toh ada ini, itu bukan sebuah tidak seperti masuk perguruan tinggi yang harus disiksa dulu, dipelunjuk dulu, enggak sama sekali tidak. Tapi ingin kita satu pemikiran bahwa kultur pegawai negeri itu seperti ini. Jadi kita ini satu korps, saya PNS, ada PNS, cuman ada belum 100%. Jadi kalau masih ngutang motor masih ditanya-tanya kapan 100% nih. Atau jangan-jangan SK-nya sudah sekolah di tempatnya di motor. Jangan keburu-buru. Kalau saya udah boleh kredit mobil sudah boleh. Karena pakatnya sudah banyak. Pakat saya tinggi loh gitu. Oke. Jadi intinya seperti itu, bahwa kultur pegawai negeri itu harus sama di seluruh Indonesia, karena ya yang kita layani adalah sama juga. Jadi orientasinya kita bukan menyiksa Anda itu, tapi bagaimana kita menerapkan nilai-nilai itu di dalam pelayanan supaya hasil dari pelayanan kita berkualitas, ada nilai, value.
Jadi kalau sekedar melayani jadi KTP, jadi ini, jadi ngajar, yang penting menggugurkan kewajiban karena saya wajib seminggu sekian jam, gugur selesai. Tidak seperti itu. Jadi ada value yang sebetulnya diharapkan oleh masyarakat. Ada nilai. Anak saya titipkan ke sekolah Anda, itu ada nilai yang ingin saya dapatkan dari Anda. Sampai di sana terus dibilang, oh anak-anak ini bodoh sekali. Loh ya kalau nggak bodoh nggak saya titipkan ke Anda. Gitu. Jadi bagaimana Anda memecahkan persoalan ini? Itulah aspek pelayanan. Oke, thank you. Terima kasih, selamat istirahat. Paling tidak selama nanti agenda 3 itu ada istirahat, bangun, dengerin saya cerita, istirahat lagi. Itu selesai agenda 3. Mudah-mudahan gemuk semua. Oke, terima kasih Ikram. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sampai ketemu besok. Ya, terima kasih Pak Bambang. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Oke. Terima kasih pada Bambang telah memberikan materi kepada kita siang hari ini. Oke, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zoom ini akan saya tutup. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih, Ikram. Ya, pamit ya. Langsung ya, live ya. Kasih mati rekor.